Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dinda dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kita melakukan tepuk semangat. Kita sudah tahu semua ya? Sudah, Bu. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi ya. Ya. Ini siapa? Azam belum semangat, Azam. Masih ngantuk. Tadi mandi atau tidak? Mandi ya. Kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Baik, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Ya, hari ini kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan dapat mengetahui tentang pola lantai, dapat mengetahui tentang siklus air, dan dapat membuat atau mengetahui tentang poster. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan sebuah video, kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Kalian perhatikan gerakannya dari penari-penari ini. Perhatikan pola lantainya, pola lantainya atau formasinya. Nah, ini ada yang di depan, ada yang di belakang. Bergerak memutar untuk lingkaran. Memutar lagi, dan nanti ini pola lantainya berubah lagi.
kalian sudah melihat video tari gambyong. Nah, tari gambyong ini termasuk tari daerah. Berapa tadi penari yang ada di dalam video ini? 3. Dan tadi formasinya berubah-ubah ya. Ya, Bu. Sekarang kalian baca materi bacaan pola lantai. Vivi dibaca dengan keras ya. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Sudah dibaca ya? Sudah. Jadi dalam video tari ini itu ada yang namanya pola lantai. Nah, penari itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Nah, apabila gerakan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri itu digambarkan, nah misalkan ini penari 1, ini penari 2, ini penari 3. Nah, ini kalau digambarkan, ini menunjukkan yang namanya pola lantai. Nah, pola lantai itu biasanya disebut juga dengan garis imajiner. Garis imajiner. Nah, garis imajiner itu terbentuk dari gabungan dari pola lantai ini. Pola lantai itu banyak sekali, tidak hanya garis lurus saja, bisa berbentuk diagonal seperti ini contohnya. Nah, ini berbentuk garis diagonal, ini vertikal. Terus kalau yang di video tadi berbentuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Berbentuk huruf V. Seperti ini ya tadi penari, terus yang satu ini di depan. Nah, ini jadinya polanya huruf V. Sampai sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang siapa yang berani maju untuk memperagakan pola lantai? Tidak ada yang berani? Kalau tidak ada yang berani, Ibu tunjuk. Ya, Bu. Vivi sama Dinda, silahkan maju. Sini. Silahkan praktekkan garis imajiner atau pola lantai garis lurus. Ya, betul. Sekarang praktekkan garis berbentuk garis diagonal miring. Jadi, nah seperti itu. Betul. Sekarang huruf V. Azam maju. Huruf V.
Nah, bagus. Ini berbentuk V. Rani paham ya? Paham. Sudah paham ya? Sudah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kalau kalian sudah paham, nah, sekarang kalian tadi kan sudah mempelajari tentang pola lantai. Nah, pola lantai itu terdapat dalam tari. Nah, tari gambyong tadi itu termasuk tari daerah. Tari daerah itu mempunyai perubahan kebudayaan, dan perubahan kebudayaan itu juga berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan, jadi itu ada semacam siklus, seperti contohnya siklus air, seperti yang ada di halaman selanjutnya. Silakan dibuka. Ya, ini tugas kalian sekarang membaca bacaan tentang siklus air, tetapi membaca senyap ya, tidak ada suaranya. Ya, Membacanya di dalam hati. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit? Cukup? Cukup ya? Ya. Sudah? Sudah. Kalian tadi membaca apa? Siklus air. Siklus air itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi siklus air itu termasuk perubahan yang tidak kita sadari. Jadi siklus air itu menghasilkan air bersih yang dapat kita gunakan sehari-hari, seperti kegiatan rumah tangga, mencuci, mandi, untuk memasak, dan lain sebagainya. Dalam siklus air itu, siklus air terbentuk dari penguapan. Ada yang sudah tahu penguapan? Belum. Penguapan itu terbentuk dari air laut atau air sungai itu menguap ke atas dan itu menjadi awan. Lalu awan itu nanti jatuh ke bumi berbentuk hujan. Nah, air hujan tadi kan jatuh ke bawah. Nah, itu kan jatuh ke tanah. Nanti saat sudah jatuh ke tanah, itu air ada yang meresap atau diserap oleh tanah, ada juga yang tidak. Kalau yang sudah meresap di dalam tanah, itu namanya air tanah. Jadi air tanah itu tadi kan sudah meresap, diserap oleh akar-akar dari pohon. Nah, nanti akar-akar dari pohon itu menyimpan air yang nantinya menjadi air bersih. Nah, bagaimana kita manusia mendapatkan air bersih? Ada yang sudah tahu gimana caranya? Tidak. Cara mendapatkan air bersih itu dengan cara, kalau yang di desa itu biasanya dengan menggali sumur. Menggali sumur dengan kedalaman tertentu, nanti itu akan memunculkan air yang bersih. Nah, air itu namanya air tanah yang tadinya diserap oleh akar pohon, lalu dibuat sumur jadi menghasilkan air. Air tersebut dapat digunakan untuk keperluan manusia. Jadi macam-macam, ada yang buat rumah tangga dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, bagaimana kondisinya apabila air tidak ada hujan? Kekeringan. Ya, betul. Pintar ya, pintar sekali ini. Kekeringan. Nah, kekeringan itu terjadi karena air yang ada di dalam tanah itu berkurang. Itu banyak sekali penyebabnya. Bisa karena manusia itu semakin lama semakin banyak. Jadi
yang menggunakan air ini juga semakin banyak. Jadinya airnya kalau nggak ada apa hujan itu menjadi kekeringan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada. Nah, setelah ini kita sudah mempelajari siklus air. Kita sudah tahu bagaimana nanti kalau terjadi kekeringan, semuanya akan susah, tidak ada air. Mau mandi tidak ada air, mau masak tidak ada air. Jadinya semuanya serba susah. Bagaimana supaya tidak mengalami kekeringan? Menghemat. Ya, kita sebagai manusia harus menghemat penggunaan air. Kita harus menggunakan air dengan cara sebaik-baiknya agar nanti kelak anak cucu kita juga bisa menikmati atau merasakan atau mendapatkan air yang bersih. Seperti itu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kalian silahkan menempelkan puzzle ini di depan. Jadi separuh-separuh ya, nanti separuh gambar itu kelompok 1. Ya, setengah maksudnya. Setengah gambar kelompok 2. Paham? Paham. Sini ya. Nah, nanti kalian cari di sini. Silakan kelompok 1 maju berdua, Azam sama Dinda. Sini. Ya. Sumber lagi sampai sini nanti. Yang lain jangan berisik ya. Ya. Ya, satu lagi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju. Kelompok 2 maju. Vivi sama Reni. Silakan Pavel. Cari juga.
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini sudah tertempel semua ya. Ini namanya puzzle poster. Poster. Biasanya apa ini? Air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Ya, bagus. Air sumber kehidupan. Hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Poster ini mengandung pesan air itu adalah sumber dari kehidupan. Maka kita harus menghemat air. Kita harus menjaga sumber air demi masa depan. Nah, sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti itu ada tugas. Ini kalian kerjakan berkelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Itu adalah latihan-latihan soal tari, pola lantai, dan siklus air. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Ya. Ada yang kesulitan? Tidak. Ada, Bu. Yang mana? Ini Bu. Yang ini. Ya. Nah, ini nanti yang terakhir kalian disuruh membuat poster tentang menghemat air atau siklus air. Nanti itu dikumpulkan saat pembelajaran 5. Jadi tidak hari ini ya mengumpulkannya. Ya, Bu. Sudah, Bu, sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sekarang kerjakan soal ini Kelompok Bu. individu ya, tapi nanti ditulis di selembar kertas. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Ya, individu. Pipi ada T-nya, Pipi. Ada T-nya ya. Kalau sudah dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya, Dinda sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, Adam sudah selesai. Sudah, Bu. Selesai semua ya. Ya, pintar ini, pintar semua muridnya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak. Tadi kita sudah belajar apa? Pola lantai. Pola lantai. Siklus air. Yang terakhir? Poster. Ya, sudah paham semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, silakan berdoa terlebih dahulu. Dinda dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam